Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah organ pencernaan manusia. Selamat belajar dan terus semangat. Organ pencernaan manusia adalah semua organ yang terlibat dalam proses pengolahan makanan serta minuman dalam tubuh untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Apa saja organ pencernaan manusia? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Mari kita bahas satu persatu ya. Organ pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Saat digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur. Selanjutnya, makanan akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun berperan dalam mencampur makanan dengan air liur, mengarahkan makanan di dalam mulut, agar tergigit secara merata oleh gigi, dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Selanjutnya, organ pencernaan manusia yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran dengan panjang sekitar 25 cm, yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran kerongkongan, terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak naik lagi ke kerongkongan atau mulut. Organ pencernaan manusia yang ketiga adalah lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam atau asam lambung, dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong menuju usus halus. Selain memecah makanan, asam lambung akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman, sehingga tubuh terhindar dari kuman penyebab penyakit. Organ pencernaan manusia yang keempat adalah usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus atau kaim di dalam lambung, akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ lain yang tidak terlibat langsung dalam sistem pencernaan manusia, tetapi berperan penting dalam proses pencernaan. Di dalam usus halus, terdapat 3 bagian penting, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ilem atau bagian terakhir dari usus halus. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ilem bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Organ pencernaan manusia yang kelima adalah usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30–40 jam. Selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Organ pencernaan manusia yang keenam adalah rektum. Rektum adalah organ pencernaan manusia setelah usus besar dan sebelum anus. Organ ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Tugas rektum adalah menerima feses dari usus besar. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, tubuh akan memberikan respons dalam bentuk rasa mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Organ pencernaan manusia yang ketujuh adalah anus. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan.
Organ ini terdiri dari otot dasar panggul, dan dua sphinkter anal, yaitu, otot internal dan otot eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum, apakah berisi padat, gas, atau cair. Otot dasar panggul memiliki tugas untuk mengendalikan keluarnya feses. Sementara itu, sphinkter internal berfungsi untuk mencegah BAB saat tidur. Dan sphinkter eksternal berfungsi untuk menahan feses agar tidak keluar sebelum ke toilet. Berikut, beberapa masalah umum yang kerap menyerang sistem pencernaan. 1. Gastritis. Kondisi ini terjadi ketika dinding lambung mengalami peradangan. Ada banyak penyebabnya, mulai dari stres, infeksi bakteri, seperti H. pylori, konsumsi alkohol berlebihan, atau penggunaan obat pencernaan tertentu. Gejalanya berupa nyeri perut, mual, muntah, dan ketidaknyamanan pada perut. 2. Gastroesophageal reflux disease atau disingkat GERD. Kondisi ini muncul saat asam lambung naik ke kerongkongan. Akibatnya, timbul rasa terbakar pada dada atau heartburn, regurgitasi, dan gangguan tidur. Jika tidak diobati, GERD dapat menyebabkan kerusakan kerongkongan jangka panjang. 3. Ulkus. Ulkus adalah luka yang terbentuk pada dinding lambung atau duodenum, bagian pertama usus halus. Penyebabnya bisa karena infeksi H. pylori, penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID, atau faktor lainnya. Gejalanya termasuk nyeri perut yang parah, mual, muntah, dan perdarahan dalam kasus yang parah. 4. Sindrom usus besar. Sindrom usus besar adalah gangguan pencernaan yang menyebabkan gejala seperti perut kembung, diare, sembelit, dan nyeri perut. Penyebabnya utamanya tidak diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini umumnya berhubungan dengan faktor psikologis dan pola makan. 5. Konstipasi. Sembelit atau konstipasi adalah kesulitan buang air besar atau memiliki frekuensi buang air besar yang rendah. Penyebabnya bisa karena mengonsumsi makanan yang kurang serat, kurang minum air putih atau dehidrasi, jarang melakukan aktivitas fisik, dan masalah medis tertentu. Berikut, cara merawat sistem pencernaan. 1. Terapkan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, kaya serat, dan rendah lemak jenuh. Hindari makanan cepat saji, makanan tinggi gula, dan makanan tinggi lemak trans. Kamu juga sebaiknya makan dalam porsi yang wajar. Hindari makan terlalu banyak dalam satu waktu. Gula berlebihan dalam makanan dan minuman dapat merusak kesehatan usus dan memicu gangguan pencernaan. 2. Cukupi kebutuhan air. Pastikan kamu cukup terhidrasi sepanjang hari. Air sangat membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Hindari konsumsi minuman berkafein dan alkohol yang berlebihan, karena justru menyebabkan dehidrasi. Agar sistem pencernaan bisa bekerja dengan optimal, ketahui cara optimalkan fungsi sistem pencernaan pada tubuh. 3. Kunyah makanan dengan baik. Mengunyah makanan dengan baik sebelum menelannya dapat membantu proses pencernaan awal makanan di dalam mulut. Cara ini juga membantu kamu merasa kenyang lebih cepat, sehingga tidak makan berlebihan. 4. Hindari stres berlebihan. Stres dapat memengaruhi fungsi pencernaan. Cobalah teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan dalam untuk meredakan stres. 5. Olahraga teratur. Berolahraga secara teratur dapat membantu menjaga pergerakan usus yang sehat dan meningkatkan sirkulasi darah ke sistem pencernaan. 6. Vaksinasi. Dapatkan vaksinasi untuk penyakit-penyakit seperti hepatitis A dan hepatitis B. Vaksin dapat melindungi sistem pencernaan dari infeksi virus. Demikian tadi, video pembelajaran tentang organ pencernaan manusia. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya.
Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.